Tapi sampean sekarang rilis single baru, Mas? Nggak tahu ya, nggak kebayang, Dot. Aku pengen ngomong sama kamu. Annyeonghaseyo penduduk, selamat datang di konten Aku Pengen Ngomong Sama Kamu. Iya, kamu. Mas Pongki. Terima kasih sudah datang. Pas kamu ngomong iya, kamu tuh masih oke. Begitu liatnya aku langsung drop semua penonton. Langsung, "Hai." Tapi ya kayak wong-wong itu komentar juga bilang kayak gini. Kalau cowok jangan dikedipin juga kali. Loh, kalau ini aku yang minta. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Agresif, Makasih ya. ya. Aku merasa tersanjung, terhormat bisa ada di sini. Sinetron dong, tersanjung. Iya. Kamu masih nonton TV ya? Aku nontonnya YouTube-nya Dodit sekarang. Pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Karena ini sangat mengharukan, kita telepon istri Mas Pongki. Ben kayak TV. Terakhir ketemu dengan istri kapan? Kita tampilkan. Tetangganya istri Mas Pongki. Jadi ini terima kasih sudah datang Mas Pongki itu. Lagunya itu menginspirasi aku. Kelas pira ya aku ya? SD mungkin. Enggak dong. SMP lah. SMP. Era-era hormonalmu lagi memuncak tuh SMP SMA. Pertama kali aku mimpi hantu. Iya. Pasti mikirnya itu kan. Tapi hantunya basah banget. Hantu laut. Hantunya lumba-lumba hidung Iya. botol. Ya ampun. Lucu, kamu lucu ya, Dit ya? Enggak, aku kerja Mas. Aku pernah merekomendasikan kamu ke IO suatu ketika dulu. Aku lagi perlu bahan talent untuk stand up nih, siapa? Waktu itu aku yang main musiknya. Terus waktu itu aku merekomendasikan kamu, lupa aku Surabaya, Malang apa Jakarta, aku lupa. Tapi intinya kamunya berangkat, aku enggak. Malah aku enggak jadi. Ketemu toh, iya. Karena waktu itu dia butuh yang mewakili anak muda, siapa gitu, yang aneh, pokoknya jangan yang standar. Aku nyebut Dodit Mulyanto. Itu sebelum kita kenal loh. Iya, luar biasa. Makasih ya Mas ya. Lain kali rekomendasi aku, tapi kalau bisa kita ketemu bareng. Nah, iya. Ojo sampai entok terus aku ora. Jangan. Namanya Iwo sekarang kita tegur sekarang. Harus lumayan loh. Paketan ya. Paket loh. Lucu, merdu, pas. Lucu dan merdu. Dodit dan Pongki, lucu dan merdu. Iki piye karepe. Tapi sampean sekarang rilis single baru, Mas. Wih, terima kasih saya disupport. Iya, jadi di tahun ini saya mengeluarkan lagu single, kalau zaman sekarang orang bilangnya, judulnya Aku Peluk Kamu, yang nanti ini menjadi pembuka dari 8 lagu album pop, yang judul albumnya pop nanti, tapi baru satu-satu. Nah, ini judulnya Aku Peluk Kamu. Nah, di lagu ini saya disupport sama label namanya Multimas. Label inilah yang menjadi bensin untuk saya bisa dimunculkan lagi, dipromosikan gitu di dunia jagat internet, termasuk di sini. Gokil, gitu. Tadinya mantap. kan aku produksi sendiri ya, aku mikir-mikir sendiri, promosi sendiri gitu kan. Nangis dhewe. Nangis dhewe. Tulung ora emang ngono rek ben bahagia bareng. Sekarang ada partner. Wah, Multimas. yang ngajak apa untuk promo-promo ya. Terus iki lagu ini apa? Relate-nya di mana? Ceritanya gimana? Jadi gini, lagu ini tuh sebenarnya sudah ada di handphone saya tahun 2016. Padahal saya punya handphone tuh tahun 2017. Jadi handphone saya nggak, sudah ada. Kok ngene sapa itu? Tahun 2016 udah ada, cuman nggak pernah jadi. Nah, waktu pandemi kan seperti kita ketahui bersama, teman-teman juga tahu bahwa ketika pandemi kita nggak bisa ngapa-ngapain, para seniman panggung ini. Nah, istriku itu mengingatkan, ya udah Bisa kamu ternak lele. bisa ya? Bisa. Itu kan bukan panggung. Sambil gitar. Oh iya. Lelenya mesti bahagia banget. Terus Istriku mengingatkan, dia bilang, ya kamu kembalilah ke fitrahmu sebagai apa? Sebagai musisi, songwriter. Ya udah ke studio aja. Jadi dia membiarkan saya di studio selama berbulan-bulan itu creating sesuatu terus gitu. Salah satunya album pop ini. Sampai akhirnya dalam 1,5 tahun itu terekam yang udah jadi bisa dirilis nih, kalau mau dirilis itu 5 album. Wis. 5. Saking lagu nih. Iya memang. Kalau saya sih nggak heran ya, karena saya memang produktif. Kalau saya, yang masalah itu kan payu pora. Iya. Jadi akhirnya
album pop itu jadi dengan tema kalau bahasa sekarang anak sekarang city pop, synth pop. Synth pop yang sebenarnya itu adalah influence-nya tahun 80-an. Jadi dengan hadirnya saya di lagu itu, saya pengen ngajak yang dulu menggemari lagu tahun 80-90-an, bisa pendengar saya yang umum bisa tahu, sama yang mungkin belum tahu jadi ikut tertarik karena itu musik sound sekarang juga sebenarnya, synth pop itu, city pop itu. Wow. Liriknya misalkan apa yang inspirasinya dari acara ini sebenarnya. Aku peluk kamu, iya kamu. Oh iso, lagunya udah jadi kesini baru terinspirasi ya, aneh. Oh iya bener juga ya. Iya. Wah, kita tarik lagi joknya ya. Beda. Lagunya itu gini loh, kalau aku itu selalu kan sejatinya kita ini entertainer ya, penghibur. Kita penghibur. Kita tuh menghibur orang tuh bisa dengan kita datang langsung atau kita nggak datang langsung. Misalkan kalau dalam kasusku aku pencipta lagu. Ketika aku bikin lagu, dengan aku tidak hadir di depan mereka, aku bisa tetap menghibur mereka. Nah, Aku Peluk Kamu itu kayak kiasan bahwa tanpa aku hadir pun aku bisa memelukmu lewat lagu gitu. So sweet. Iya, tak tunggu-tunggu so sweetnya itu. gitu. Oke, Kalau oke. ya. Kita lihat dengarkan genjrengannya sedikit. Ini sedikit nanti kena copyright. sedikit aja. Satu potong. Tapi ini natap loh gitarnya. Nggak apa-apa, tatapnya duk. mahal. Salah, sayang mejanya ya. Mejanya belinya di high-end ini. Kalau aku beli dia ya. Refrainnya gini. Bila rindu tiba, gundah dan gulana, sepimu melanda, aku akan peluk kamu. Bila malam tiba, hening berbicara, tanpa teman sapa, aku datang peluk kamu. Nah, di sini nih. Lewat lagu. Gitu. Ya. Wah, seru ya lagunya ya. Dan itu nanti apa Mas, genrenya hand sanitizer pop? Apa? Sin pop, sin itu dari kata synthesizer ya. Sin pop atau city pop. Sebenarnya genre udah nggak penting sih. Tapi kalau orang dengar biasanya ini kayak tahun 80-an nih. Nah, Terserah. nggak apa-apa. Tapi memang tujuanku memang aku pengen bikin album yang nggak ada gitarnya sama sekali. Kan biasanya orang taunya Pongki main gitar atau gimana gitu. Tapi di album ini tidak ada gitarnya babar blas gitu. Terus diganti apa? Synthesizer, keyboard, suara synthesizer, mesin. Drumnya pun drum mesin, nggak ada drum live. Wow. Jadi ya Kenapa? biar ada bahan kalau promo. Oke. Gitu. Kalau promo, ya ini lagu ini bercerita tentang kekasih apa? Udah basi, udah Basi biasa. ya? Atau gini, kalau off air biar hemat, kerek nyetel tok. Bisa. Gak enak player ya. Itu bandku lagi nonton sekarang langsung gini. Aduh, kasihan ya. Tapi memang itu apa ya, ngombis Minum dulu, Mas. silakan. Ya. Iki minuman Aku lagi puasa. standar banget loh. Guys, Kalau dekat kamu aku puasa. Supaya ilmunya nggak rontok kan. Terus Mas, sekarang kan udah mulai manggung, udah mulai seneng dong. Iya ya. Ya apa ya? Kita kembali ke sejatinya kita ini sebagai penghibur ya. Biar bagaimanapun yang namanya kontak langsung dengan audiens itu perasaan yang tak tergantikan ya. Betul. Coba kamu suruh ngelawak di Zoom gitu kan susah ya. Bukan susah lagi yo, nggak asik. Jadi kita ngomong gitu, Nggak ada respon. nggak ada respon, terus kan cat-cat itu. Dan Chat. terus bilang lucunya mana? Ya Aduh. tak jawab, ya lucunya tadi sinyalmu nge-lag gitu. Ya apa nggak iso Mas, interaksinya sulit. Makanya saya sekarang pun kalau aku disuruh online aku nggak. Aku Masih nunggu. belum ya? Oh, jangan hybrid, kalau bisa ya off air aja, nggak usah hybridan. Oh. Kadang koyok jagung hybrid. Hybrid, ya. Heeh. Jadi ya ada yang di venue, ada yang di rumah gitu. Ya. Kalau Yang di venue pun panitia biasanya, Iya. bukan audiensnya. Aku kalau lebih seru off air itu ya benar-benar interaksi Mas ya. Ya memang itu yang nggak boleh hilang dari
kehidupan seorang penampil itu nggak boleh hilang kan, interaksi dengan audiens real saat itu. Betul, betul. Iya, karena energinya balik. Tak lihat Mas. Oh iya, feedback dari penonton. Itu membuat kita bersemangat ya. Iya, ide langsung seger. Oh, langsung lihat dhewe neng kamera kok wong edan. Aku pernah ya manggung Zoom ya, online ya. Kondisi sehat. Itu bisa suaraku nggak nyampe loh, nada yang biasanya nyampe. Tapi kebalikannya, kondisi lagi 70% ya, kalau bahasa Inggrisnya tuh lagi under the weather, lagi nggak begitu sehat gitu. Nedan. Sampean masa neng Bali translator? Oh enggak, aku memang lulusan bahasa Inggris. Oh iya toh? FKIP aku. Enggak, lapo tak munyer-munyer lapo. Ya itu. Tapi sampean SPD apa? Bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Kok aku yo FKIP loh. Lah kan, tapi anunya Geografi. Geografi. Oh. Ya itu kalau murah jurusanku. kalau tadi sampai mana saya geografi ya? Apa tadi ya? Lupa aku sampai. Oh, nganu penonton. Oh, penonton ya. Pada saat lagi nggak begitu sehat, tapi ada penonton, itu bisa maksimal lagi suaranya, bisa nyampe. Jadi itu realita ya buat kami para performer. Iya. Kayak perform itu stand up gitu misalkan online kan nggak ada tawa nih, nggak ada feedback. Jadi baru ngomong ngono langsung ngomong neh gitu kan kudunya harusnya itu nunggu penonton selesai ketawa dulu baru nerusin. Iya, gak enak itu rasanya. Iya. Dan itu lebih gampang dikilik lagi kalau udah ketawa kan. Iya, bisa di-tag, kita cari lagi titik tawanya gitu. Terus sampean alasan tinggal di Bali apa Mas? Wah, ini sebenarnya musik. Musik sedih dong. Memang pada intinya aku dan istriku Sofi itu tidak pernah berencana lama-lama tinggal di Bali. Itu di Jakarta konsepnya. Walaupun kita karir di Jakarta, rumah di Jakarta, pekerjaan semua di Jakarta. Tapi tidak pernah punya planning untuk ya kita akan selamanya hidup di sini, enggak. Tadinya pengen ke Australia. Tapi terjadi ada suatu kejadian yang membuat kita nggak bisa pergi ke Australia. Salah satunya Sofi sakit. Nah, Sofi sakit itu sembuhnya itu ketika di Bali. Ya, kita hadirkan Mbak Sofi. Iya. Salah wong, Sophia Lajuba. I love you ma. Terus sembuh di Bali itu keajaiban yang saya lihat sendiri karena hasilnya tuh pakai ronsen gitu. Di ronsen yang pertama ada flek di paru-parunya, dua-duanya. Ketika habis dari Bali 7 hari, ronsen lagi itu cuma setengah. Jadi yang setengah hilang. How come kalau kata orang-orang kok bisa gitu ya. Jadi itu keajaiban yang saya lihat sendiri. Disitulah akhirnya oke, mungkin memang kita ini sudah waktunya untuk sedikit bergeser dari kehidupan metropolitan ke kehidupan desa. Yang mana konsep itu tuh aku setuju karena aku dibesarkan di desa kecil lah, di kota kecil bukan kota besar. Gitu. Karena kan banyak kayak orang-orang Jakarta pindah ke Jogja, sampean nggak pengen Jogja malah ini Bali ya? Kalau Jogja itu aku bisa kapan aja Mas. Oh, aku punya rumah di situ. Di sana, ya. Ibu saya di sana, kakak saya di sana, nggak akan susah lah. Tapi perasaanku saat itu kayak kalah perang gitu. Kalau pulang lagi ke Jogja, kayak nggak berarti Jogja jelek, tapi kayaknya aku bisa kota lain deh, tantangannya lebih bagus. Nah, Bali itu perfect saat itu karena penerbangan banyak, terus ibaratnya Mas ya lagi nggak ada uang gitu mau liburan, kan tinggal 10 menit pantai, betul. Langsung healing, terus bawa tikar sama jagung bakar di situ ada yang 10.000 ada yang 9.000, jadi tergantung pantainya. Nah kalau pantainya nggak terlalu ngetop tuh 9.000 jagung bakarnya. Nah itu aku belinya 6.000. Wow. Aku nawar. Enggak. Tapi tukunya kudu sekarung. Nah, itu dodolan genti ya, Men. Semurah sederhana itu liburan gitu. Sama anak-anak. Betul. Iya. Mewah banget ya. Makanya mewah dalam arti yang sederhana karena keluar rumah udah seneng. Iya, betul. Bawa tikar sendiri, bawa anjing sama anak-anak, ya udah. Situ foto-foto sunset, posting. Pulang udah kayak setengah terisi lagi gitu. Wow. Tak lihat kayak halaman belakang rumah sampean luas ya, ada rumput-rumput. Keluar dikit itu udah pantai.
Kalau pantai dari rumahku itu 10 menit naik motor. Oh, ya cepat. Cepat, 10 cepat. menit. Kalau tanah luas itu sebenarnya harusnya rumah itu, cuman nggak tak bangun, nggak ada duitnya kan, tak jadiin lapangan aja gitu. Kebetulan anakku suka bola. Oh iya. Jadi- Kan kayak anjing juga seneng lari-lari toh. Nah akhirnya nggak pernah dibangun, akhirnya ya sudah biar aja jadi lapangan. Gitu. Asik rumput-rumput itu. Iya mas. Terus tahun 2019 Mm-mm. sampean kan reunian sama Haji Gustik. Iya. Seneng Mas. Seneng lah reunian, duitnya gede, seneng. Tak kira lek pertemanannya wah suwi nggak tahu ketemu bro. Ternyata bayarannya. Nah, ada message. Jadi reuni itu harus terjadi bukan karena bayaran semata, Betul. tetapi ada message dari panitianya, namanya Mas Anas itu dari IO Raja Wali. Itu punya message gini. Kan dia melihat kami ini belum rukun ceritanya ya antar kami berlima saat itu. Nah, jadi ketika nanti direunikan, yang diharapkan terjadi itu adalah rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi antar kami berlima. Nah, itu belum pernah terjadi semenjak saya keluar. Ada perang dingin lah, ada ketegangan-ketegangan kecil, tapi tetap berteman, cuman nggak hangat gitu loh. Nah, akhirnya diharapkan dengan adanya reuni itu, pesan rekonsiliasi itu bisa tersebar dan muncul dari konser itu. Nah, dengan pesan itulah aku baru kena gitu loh. Iya juga ya, kalau aku nanti udah tua, anakku ngelihat bahwa bapaknya nggak pernah rukun sama bekas band-bandnya, bekas teman bandnya dulu, apa value yang aku ajarkan? Nggak ada kan? Akhirnya kalau akhirnya aku mengambil pekerjaan itu sebagai bentuk rekonsiliasi, anakku ngelihat, oh dia pun berdamai sama teman-temannya. Nah, itu baru kena aku di situ. Wah, gitu ya pemikiran jadi orang tua ya. Gokil, jadi mikirnya sampai ke anak. Iya, tapi serius, Ngasih anakku pesan. nonton itu. Tapi nah, dulu keluar itu nggak baik-baik. Semi enggak, wong Biar- ribut kok di majalah. Tapi internet belum seramai sekarang ya. iya. Karena aku keluarnya dianggap mendadak dan memang mendadak. Jadi aku nggak apa namanya kayak unfinished business lah di sana. Jadi aku capek ya, aku cabut gitu loh. Sementara waktu itu ya. keinginan mereka kan jalan terus. Kalau nggak ada vokalis kan nggak bisa jalan. Iya. Itu letak friksinya di situ. Tapi dengan Rekonsiliasi. nah, Konstantinopel itu itu berhasil nggak rekonsiliasinya? Iya, kalau dari sisi aku sih berhasil ya, karena seminggu sebelum ini yang saya nggak cerita biasa nih. Seminggu yang saya nggak ceritakan di podcast lain. Wah, ya. ini eksklusif di sini. Ya, eksklusif di sini. Ngeri. Seminggu sebelum konser itu tuh sama dengan 7 hari. Ya iya dong. Oh, iya, itu ya. Masa seminggu 1 dekade. Seminggu sebelum konser itu berlangsung, saya masih ada ganjelan karena harus itu kan nggak pakai latihan cuma sekali H-1. Jadi cuma Ngeri. nginget-nginget zaman dulu tahun 2009 terakhir main tuh aransemennya kayak apa. Jangan-jangan sama download MP3 lagu sendiri. Aku lengkap CD-nya. Oh, lengkap ya. Jadi seminggu sebelum konser itu berlangsung, aku sama Sofi, istriku di coffee shop, tak keluarin semua yang jadi ganjelanku si ini tuh gitu, si ini gitu, si ini gitu. Karena aku berasumsi sana juga sama, si Pongki ini gini-gini. Jadi aku ngeluarin ke istriku dulu. Nangis di situ, kayak anak kecil marah, nyesel, happy itu campur di situ. Istriku cuma dengerin aja, ya udah. Kan butuhnya tuh kamu menghibur orang yang bayar tiket di sana sekarang. Bentar Mas, tak kancingnya sik lawangnya. Kenapa? Mbak Sofi teko kok. Soft? Iya, jadi akhirnya keluarlah perasaan-perasaan marah gini-gini, terus akhirnya sampai pada ujung percakapan aku bilang gini, nek bahasa Inggris iki wes sah cuk, wes ben ae ngono wes. Pokoknya aku di sana cuman mau bersenang-senang dan ketemu teman-teman lama. Nah itu udah habis tuh, nangisku udah habis, udah selesai. Dan ketika H-1 aku datang dan ketemu anak-anak untuk pertama kalinya setelah 10 tahun. Wow, 10 tahun 10 nggak tahun, ketemu. 9 tahun lebih lah nggak ketemu. Gila. Aku sudah enteng, sudah nggak ada rasa apa-apa, sudah. Yuk, lagu apa nih berikut apa? Udah enak latihannya. Nah, nggak tahu yang teman-teman yang lain gimana saat itu aku nggak ngerti, tapi akunya sendiri sudah memenangkan perangku itu sendiri. Itu yang
jadi kebanggaanku saat itu gitu ya. Aku wis menang dengan perasaanku sendiri, nggak marah, nggak apa gitu, nggak ada. Ya pokoknya mau manggung aja gitu. Nah, makanya pas konsernya itu di Jogja itu kalau nonton di YouTube-nya itu lebih banyak lawaknya daripada nyanyinya, bercanda terus di situ. Wah gila-gilaan, gila itu. Gila. Iya. Dalam 9 tahun itu, apakah Anda pernah mengepoi teman-teman Anda? Oh ya sering loh, nggak mungkin nggak. Kan aku pengen tahu kabarnya. Pernah ada satu masa di mana salah seorang datang ke aku menceritakan kondisi dia sekarang lagi begini. Ya aku ikut prihatin, tetapi prinsipnya adalah biar bagaimanapun kita ini punya tanggung jawab terhadap kehidupan kita masing-masing. Itu dulu dibenerin, baru kita bisa bekerja sama dalam bentuk band. Jangan dibalik, karena semua udah berkeluarga kan. Nah, ada yang menemui aku gitu, ada yang masih ngomongin sini, ngomongin itu. Tapi itu wajar ya, wajar. Nggak harus ngeband juga gitu kok, lingkungan kampus kita juga begitu. Circle cangkro aja begitu. Tapi tetap arek wong-wong hobi gitar ya ngono. Iya. Ya Allah. Ngomongin siapa Chris gitu kan. Jadi yang penting setelah hari H itu, H-1 itu aku latihan sama mereka, muka aku udah paling santai, udah enak, udah damai. Itu value. Jangan-jangan Anda paling damai karena Anda paling mapan finansialnya. Bisa jadi, tapi kan kebahagiaan bukan karena itu ya. Tapi Transferan. Bukan. Nggak. Saya nggak tahu yang lain bayarannya berapa dan nggak masalah gitu ya. Yang jelas yang saya tahu begitu ditransfer tuh manajerku bilang Happy New Year katanya. Tapi semoga tur Jikustik format rekonsiliasi agak susah kayaknya Mas. Agak susah. Cukup 2 itu. Belum ada kepikiran untuk lagi karena banyak pertimbangan. Impact-nya terlalu dalam untuk diadakan lagi. Ini sih nggak ada di podcast lain ya. Oh iya. Karena memang nggak pernah ditanya. Tapi maksudnya apa ya? Yang awalnya itu mengawali karir bareng, kemudian 9 tahun sampai nggak ketemu itu kayak lebih berat. Aku ngerasa ya kayak lebih berat daripada datang ke pernikahan mantan, ya nggak sih? Oh iya, aku nggak pernah ada masalah dengan mantanku. Mantanku yang masalah sama aku. Berarti yang resek sampai. betul, itu betul. Karena kan apa ya, kita tahu kan aku sekamar sama mereka gantian gitu. Kadang sekamar sama ini, sama Mas Dadi pemain gitarnya tuh dari SMA bahkan. Dari SMA. Jadi ketika terjadi semua memori itu ada di Anda, kayak guru SMA, konco paling nakal, kan semua ada. Iya. Di obrolan. Saya tahu tempat gantung celananya dia di mana di kamar tuh saya masih ingat. Gitu. Di sini posisinya, terus di sini kamar. Itu tempat kita, itu semua tuh masih lengket gitu di ingatan. Jadi ketika saya harus kehilangan itu semua, ya sebagian hidupku juga hilang. Tapi kan aku punya yang lain untuk tak urus ya. Nah, dan bisa jadi juga belum tentu mereka juga yang salah. Bisa jadi akunya juga saat itu terlalu nek wong Jawa bilang tuh geleleng ya. Bisa juga kan, ya terima aja semuanya gitu. Gila ya, kelihatan bijaksana sekali ya. Bijaksana sekali. Itu bohongnya, yang benar. Aduh, aku penasaran karo. Ini mumpung ketemu Mas ya, kayak lagu Samudra Mengering. Ya. Itu kan dulu template kalau ditanya inspirasinya apa yang di radio itu, tapi aku pengen dengar yang asli. Aslinya. Samudra Mengering itu lagu nyolong sebenarnya. Lagu nyolong idenya dari lagunya Richard Marx yang judulnya Now and Forever. Itu kan ada Until the day the ocean doesn't touch the sand. Sampai pada hari di mana lautan tidak menyentuh pasir lagi. Berarti kan samudranya kering. Ya. Nah, itu aku ambil idenya. Set. Dari situ Samudra Mengering ini tema yang bagus. Cuman tema tentang apa ini? Wah, temanya sama aja kayak dia Now and Forever. Jadi itu kan lagu dia buat mantan istrinya waktu itu ya. Dia pokoknya lagu dia untuk istrinya. Nah, kalau aku waktu itu mau nikah sama Sofi. Jadi aku bikin lagu yang seperti Now and Forever itu, cuman versi aku gitu. Nah, judulnya Sampai Samudra Mengering gitu. Makanya tuh gitar akustik doang kan.
colongannya dari situ aslinya. So sweet. So sweet. Ya ampun. Untung Mas Pongki lahir duluan ya. Kalau sekarang itu wis ngentek-ngentek nih gadis-gadis. Loh, dulu aku juga ngentek-ngentek ke cowok-cowok. Nah, orang berpikir Pongki romantis. Tanya istriku, Pongki itu nggak romantis sama sekali, realistis gitu. Malah kok Iya. gini ngono berarti. Dia cocok, tapi dia tahu bahwa Pongki tidak seperti yang orang kira kalau dari lagu-lagunya. Romantis di lagu sama kehidupan nyata itu beda ya. Beda. Romantis dilakukan ada kebutuhan dagang soalnya. Iya. Betul. Lah anu Mas, apakah menciptakan lagu itu lagu yang mungkin di sini yang Anda ciptakan itu ada yang latar belakangnya tragedi tapi ternyata dia paling laku? Gini, kalau lagu-laguku itu kebanyakan sedih memang. Sampai istriku tuh ada masa di mana istriku tuh malas dengerin lagu baruku karena sedih terus. Sedih, sementara kehidupan kita fine-fine aja gitu. Betul. Jadi nggak match. Tapi sebagian besar lagu sedih. Tapi ada satu lagu judulnya Tak Ada Yang Abadi. Itu ada di album kedua, rilis tahun 2002. Itu ceritanya tentang memang aku kehilangan sahabat ya, sahabat tongkrongan gini yang setiap hari sama-sama di kampus. Tiba-tiba dia perempuan ini, dia meninggal. Dia tuh adik buat kita semua lah. Dia meninggal karena masalah di perut. Nah itu aku shock gitu karena aku lagi tour itu. Terus datang ke pemakamannya. Terus pulangnya aku bikin lagu judulnya Tak Ada Yang Abadi. Bahwa semua itu walaupun kesannya kita sebagai satu geng itu erat, ketika perubahan tuh bisa terjadi kapan aja. Jadi nggak ada yang tetap di dunia ini gitu. Nah itu lagu tersedih karena Gede ya. stringnya yang main Erwin Gutawa orkestra. Wow. Diproduserin Mas Erwin Gutawa untuk Jikustik. Itu kalau didengar intronya emang suram sih. Kata-katanya aja ada ini, meninggalkan hidup gitu. Kata-katanya. Meninggalkan hidup. Iya. Meninggalkan hidup, jadi serem. Terus lagu ini Mas, lagu Maaf. Itu Wah. itu kan ya debutnya Jikustik ya. Iya, bangga aku sama lagu itu. Maaf. Masuk TV pertama kali, Dit. Wis piye Mas masuk TV pertama kali Mas? Aku lagi makan Di mie. tahun itu bahkan menembus dunia label, dunia TV itu sulit ya. Enggak Iya. saiki. Iya. Sekarang kita punya media sendiri kan. Ya. Dulu memang jadi lagu itu aku pacaran sama orang. Nah, Yang enggak secantik Mbak Sofi. waduh, pilih ngomong dia ya. Nanti kalau orangnya nonton cantik cuman beda tipe. Tapi apa wi? Pinter. Gua pinter. Tak kira tumo. Tumo ora ono sing ngerti nonton tumo. Kutu. Ya ampun lucu dadak ngartikne. Maaf itu lagu bukan apa-apa ya. Itu lagu yang aku bangga sampai sekarang. Bahkan saking bangganya untuk dibawain di setiap pementasan tuh aku mikir-mikir ada impactnya nggak? Kalau nggak ada impactnya lagu itu aku nggak bawain. Jadi aku pengen bawain kalau benar-benar spesial. Nah lagu Maaf itu pada saat masih jadi demo itu semua yang dengerin udah feeling. Wih apa ya Pong? Orang nggak nyangka aku bisa bikin lagu sebagus itu. Itu yang bikin Mas Pongki sendiri apa dibantuin teman-teman Jikustik? Sendiri. Jadi pas bikin itu udah pede. Karena orang-orang sekitar sudah ngomong, iya api lagu nih, api gitu. Terus, wah aku, ya gimana ya, feeling-feelingan ya. Saat itu kan, ya nggak ada yang bisa menggerakkan kita kecuali motivasi sendiri kan. Akhirnya lagu itu didengerin produser, akhirnya kita rekaman, termasuk salah satunya lagu itu. Nah ketika muncul di TV, di salah satu stasiun televisi yang saya nggak bisa sebutkan namanya, misalnya RCTI gitu. Singkatannya RCTI. Iya. Kita inisial aja RCTI. Itu aku lagi di kos-kosan, lagi makan mie instan. Kosnya di mana? Di Jogja. Kuliah itu kan. Lagi makan mie instan, tiba-tiba masuk acara peringkat tanggal lagunya Top 10. Clear Top 10 kalau nggak salah. Bukan dong. Iya, waktu itu Clear Top 10. Lagi makan gini, intronya dung. Itu sendokku jatuh. Aku masuk TV. Dalam hati, akhirnya jadi artis. Jadi aku bangga sama lagu itu. Langsung mini di gua, makanan apa ya? Aku kaya. Terus lali, urung kaya. Belum kaya. Nanti. Dijukuk nem ini.
Ya Allah, Mas. Ya itu habis itu baru ya Jikustik punya karir lah. Itu udah video klip udah jadi dong? Itu udah jadi. Itu pertama kali kita syuting video klip, pertama kalinya lihat muka sendiri di TV. Yang gede nih, Mas. Iya, lucu. Aku lihat muka aku, kamu lucu juga ya, gitu. Masih kurus. Lama dikomentari juga. Enggak dong. Kalau suka kebawa suasana komedi aku nih. Kan kayak waktu itu sayangnya belum ada rekaman di Belum, HP ya. Iseng nggak ini. bisa. Aku ning Itu laguku guys gitu ya. Itu laguku nggak bisa gitu. Ya Allah, itu Nggak tahun bisa. piro, Mas? 2000, tahun 2000. Ya ampun. 22 tahun yang lalu. SMP loh ya aku. Sorry. Kok pendek? Ben kita SMP. Iya. Ya Allah. Lucu. Apik kuwi, apik. Apik ya. Tangguh. Lah SD sakmene. Iya. Itu nggak ada di podcast lain. Nggak ada. Ini komedi mahal ini tadi. Iya. Ngerti ngono nggak tak gawe nang. Ya ampun. Tahun 2000 itu. Aku SMP kelas 2. Habis itu kan yang saat kau tak di sini, saat kau tak ada itu. Atau kota di Iya, sini. itu. Wah, Yang hafal yang aku. nyanyi Ica, penonton bingung loh, penyanyi Basis yang mana kan? sih? Penyanyi yang Pongki apa yang ini gitu, bingung. Kok gantengan yang basisnya gitu. Loh memang dilemanya Tapi itu. sama Mas Ica baik-baik aja. Baik pada sekarang. Oh ya. Baik. Enggak, konteksnya kan konteks dulu apa enggak? Kalau dulu tuh aku sama, ya aku ceritain aja karena Ica juga sering ketawa kalau denger ini. Aku sama Ica itu nggak pernah satu mobil. Jadi misalkan dijemput panitia kalau bisa beda mobil. Karena Rawan ribut. Ya apalah diributin. Ya aku juga, dia juga sama lah. Orangnya panas. Betul. Dua-duanya. Jadi aku tak yo anduwe kanca ngene terus sampean saya. iya, akhirnya bisa satu mobil sampai Adit ya pemain keyboard tuh selalu bilang wah ini RI 1 sama RI 2 nggak boleh seruangan ini. Bercandaan kita gitu ya. Bukan berarti kita lebih dari yang lain enggak. Cuman memang bercanda saking nggak pernah sekamar juga sama Ica. Sampai suatu hari terpaksa sekamar sama Ica. Jadi sekamar kasurnya dua gini sama TV kan. Si Ica gini. Nonton apa, Pong? Terserah kamu, Ca. Oke. Dia nyalain bola. Terus aku, kalau nggak bola bisa nggak? Ya apa? Mulai berantem kayak suami istri ya. Ganti yang lain gitu. Jadi nggak pernah nyaman gitu. Sarapan juga diem-dieman gitu. Karena malamnya habis berantem manggung gitu. Misalkan, Cah, habis ini kamu langsung ya saat kotak di sini, nggak usah pakai intro, kamu langsung jreng gitu. Aku capek. Oh, Ica suka gitu. Lah, jenenge penyanyi kok capek gitu. Marah gitu. Jadi nggak pernah rukun. Sampai akhirnya aku keluar, dia marah tuh, dia paling marah tuh di media. Wah, apa namanya? Pokoknya marah lah, marah, ngomong-ngomong segala macem. Nggak berapa lama dia keluar, orang yang pertama ditelepon ya saya. Aku yang metu. Aku yang metu, ya udah akhirnya malah beres. Sampai sekarang kalau dia mau kegiatan apa-apa gitu, apapun. Ya dia sekarang kan ketua Papri organisasi rekaman Indonesia di Kalimantan. Bukan ketua Papri, sorry ralat, bukan ketua Papri. Pokoknya dia ada organisasi, dia jadi ketua di situ. Nelpon aku untuk tanya-tanya mengenai industri ini gitu dan rekaman segala macam. Jadi malah akrab. Hampir setiap bulan pasti ada telepon sejam, 2 jam gitu. Wow, ternyata Ya, bisa rekonsiliasi, Mas. Rekonsiliasi ya. Iya. Temen yang biasanya kurang sepaham sama kita, opai kok benturan. Ternyata bisa aja, ternyata dia tuh paling rukun hasilnya ya. Iya, dan dia sekarang pendapatku itu matters buat dia, gitu loh. Ya, Jadi aku nggak akan take it for granted ya istilahnya apa, memanfaatkan ya. Kalau dia memang trust aku ya aku kasih tahu opiniku yang terbaik gitu. Wow, keren guys. Tips persahabatan. Kita datangkan Ica. Enggak. Tapi lewat plafon. Mas, ngaget. Pakai baju ninja. Ya Allah. Kostumnya ninja. Mas Pongki pernah collab dengan bikin album Pongki Barata Meet the Star. Iya. Yang collab dengan beberapa artis. Iya. Siapa yang paling menurut Mas Pongki nggak pantas untuk collab? Aku sendiri. Tapi tadi jawabin. Masa iya ngatain orang? Iya. Terus musuh iki apa koncone dhisik wis beres golek musuh anyar. Karena yang milih artisnya itu aku sendiri. Aku yang approve 100%. Jadi aku bangga bisa kerjasama dengan mereka. Yang paling berbakat di antara yang lain.
paling aneh aja ya, paling aneh itu Tulus. Karena Wah, ini langsung dikutip semua media ya. Karena Mas Tulus kenapa? Karena Tulus tuh maunya lagu yang lain pertama. Jadi saya telepon. Jadi kalimatnya gini nih, persisnya gini. Saya telepon, Tulus, halo saya Pongki. Oh halo Mas, apa kabar? Ya baik. Mau nggak gabung sama proyekku gini. Lagunya 1000 tahun lamanya, aku bilang. Tulus, baik Mas, bolehkah saya pikirkan sebentar? Dia baku gitu cara ngomongnya. Karena aku nggak begitu akrab, ya sudah oke, aku tunggu. Terus dia telepon lagi, Mas, boleh nggak kalau lagunya seperti yang kau minta? Kata dia. Wah dia nggak begitu suka nih 1000 tahun lamanya gitu kan. Lagunya memang masuk seperti yang kau minta, tapi nggak untuk Tulus, itu untuk aku, soalnya aku mau nyanyi sama Baim seperti yang kau minta itu. Terus Tulus, oh ya sudah Mas. Terus nanti saya WhatsApp ya gitu. Udah tutup, terus akhirnya dia WhatsApp. Sepertinya tidak ada alasan untukku menolak ajakan itu. Gitu dia jawabnya. Manis banget jawabnya. Aku kan seneng ya. Orang ini menghargai sekali gitu kan. Dia Enggak dong. Lanang-lanang kok dicie terus. Dia nggak perlu bilang iya kan sebenarnya. Kan dia sibuk juga. Waktu itu dia mau promo Gajah, album Gajah. Nah, akhirnya aku temuin dia dia mau konser di mana, aku temuin bawa gitar, ada rekamannya di YouTube. Aku ajak dia untuk latihan ya, cari nada segala macem. Dia nemuin tuh, oke, waktu itu masih ada almarhum Glenn. Almarhum Glenn di situ kaget, ini mau ngapain nih kalian berdua gitu. Nah, udah jadilah lagunya, tapi syaratnya Tulus gini, saya mau kerjain, tapi yang bikin musik harus dari tim saya. Jadi jangan Mas Pongki yang bikinin musik. Padahal kan poin dari album itu adalah aku bikin musik yang nyanyi orang lain. Tapi dia minta timku sendiri. Ya wes, Kak Popo gitu kan. Dibikinlah sama tim namanya Ari Renaldi, pembikin musiknya itu. Ketika jadi, bagus nih, aku dengar bagus. Nah, ketika tahu ini bagus, aku bilang sama manajemennya Tulus, ini tak promo ya, tak jadiin single pertama. Nggak mau Tulusnya. Kenapa? Karena kami sedang promo album Gajah. Jadi nggak mau bentrok nanti di radio gimana. Oh ya sudah, akhirnya aku promo lagu yang lain. Nggak berapa lama, sebulan gitu, radio dari Bandung telepon, Mas ini kok nggak dirilis jadi single. Dari Malang, dari Surabaya, satu Indonesia telepon, kok ini nggak dirilis yang versi Tulus. Lah aku bilang aku mau, tapi Tulusnya nggak mau. Wajar kan, itu kan keputusan manajerial ya, bukan berarti Tulus nggak suka. Dia nggak mau. Akhirnya apa? Radio Bandung nekat, itu beberapa MD Radio Bandung ngerilis dewe, menyinggel-nyinggelkan sendiri. Padahal itu bukan single. Yang terjadi adalah apa? Habis itu meledak gitu. Lagu itu meledak, di YouTube-nya tinggi, Spotify tinggi, karena aku kan lihat angkanya. Tinggi, meledak, tanpa Tulus promo. Hebatnya Tulus itu. Tanpa Tulus promo, iya. Jadi, radio-radio itu yang ngebakar ya. Karena dia ngelihat lagu enak di Tulus. Dan memang lagu itu jadi, albumnya Tulus yang Gajah itu juga jadi. Jadi nggak ada yang dirugikan di sini. Ya aku berterima kasih lah sama Keren Tulus. banget ya, dengan promo tidak sengaja. Iya, nggak sengaja. Terus ada nggak Mas tips buat orang yang pengen mulai nulis lagu? Ini standar banget ya pertanyaan ini. Ini kameramenku sama ini nggak ada yang tahu loh orang. Iya, memang aku tahu, aku juga. Tips nulis lagu itu sebenarnya enggak. Itu sebenarnya gini, bedanya saya, katakanlah dengan Mas Kevin gitu ya. Bedanya saya dengan Kevin adalah saya ini terbiasa, saya ini terlatih dalam hal menulis lagu. Mas Kevin mungkin tidak, tapi dia terlatih untuk hal yang lain gitu. Nah, jadi masalah menulis lagu itu masalah latihan-latihan aja, gitu. Latihan guys. Mas, jadi makin sering kita, jadi aku ini terlatih karena terbiasa. Jadi setiap saat aku bisa bikin lagu, tapi bedanya dengan yang bukan tidak terbiasa ya nggak akan bisa cepet gitu. Oh iya betul. Maksudnya yang jelas nggak usah coba-coba lah. Ya nggak apa-apa toh, biarin lah, nggak apa-apa toh. Boleh. Biar putus asa kok. Lah kamu malah main gitar terus, itu kontennya hobi. Hilang aku lah. malah itu jangan sampai jadi pekerjaan malah. Oh iya benar-benar. Aku biarkan itu biar main aja, seneng aja. Gitu. Soalnya ya? aku pernah disuruh di TV main gitar, malah mumet toh. Itu kayak aku kemarin baru 2 minggu lalu mau manggung panitianya ngerangkul gini, Mas, jadi nanti Masnya mau ngelucunya di mana? Hah?
kok aku suruh ngelucu? Loh enggak kan Beban, biasanya kan interaksi sambil lucu-lucu. Loh kok malah disuruh? Jangan disuruh. Jangan disuruh ya. Gertek aku langsung. Itu sakarepku dhewe. Iya. Nah, iya Aduh. betul. Gitu guys. Jadi kita harus memang punya sesuatu yang engkau aku mulai kerja main gitar gitu Mas. Iya, sesuatu yang tidak ada pressure ya. Iya, Justru iya. merilis. Kalau aku di modeling kalau kayak gitu. Woi, tidak dong. Enggak ya? Enggak. Ada mungkin model handphone ngene. Tangan tok. Model madul ya. Aduh, ya ampun. Kan kita mau game. Oh, ini. Nah, ada game biar kayak Jorok nggak gamenya? jorok banget. Oh iya. Game katakan jorok. Jadi kita akan mengumpat Mengumpat dengan sopan. Baiklah. Bahasamu apik. Ninuna tang 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 tang. Itu gunanya cuma buat nganter itu. Waduh, hebat. Ini belinya di PRC. Pakai koin. Ini game ini tinggal jawab aja, tapi 3 ya. 3 hal yang Anda lakukan kalau Anda bukan suami Sophie. 3 hal yang saya lakukan kalau saya bukan suami Sophie. Suaminya Ratna. Ratna Bingung ya, kegiatanku apa ya? Maksudnya ini nganu mesti, ini memancing friksi ini. Aku akan apa ya? Mungkin aku akan lebih sering keluar rumah ya, lebih sering pergi sendiri gitu, karena nyambangi teman-teman. Istrinya jelek. Bukan, karena istriku lebih orang rumahan. Orang rumahan. Tapi aku seneng kalau di rumah. Sekarang jadi suami dan bapak itu enak di rumah. Tapi sebelumnya kelayapan juga. Kalau ini kan istrinya Mbak Sophie kan cantik nih, jadi di rumah terus. Udah. Cantik tuh. Di rumah dong. Di rumah ya. Kalau bukan Mbak Sophie keluar. Oh, maksudnya aku pikir kalau tidak beristri. Kalau istriku orang lain maksudnya. Ya, orang lain. Kalau istriku orang lain, nggak tahu ya, nggak kebayang, Dad. Nggak semangat paling. Nggak, aku gitu diopeni, Pak. Jadi misalkan kayak makan ya, makan aku ke Jakarta ini. Aku di Jakarta ini sebelum berangkat udah disiapin cateringnya dari sini. Jadi aku nggak usah cari diurus gitu loh. Jadi iya, makanya aku bingung. Wah, bisa kacau. Kacau ya. Karena aku seneng kalau gitar, ya nyanyi, kerja. Tapi kalau yang lain-lain itu agak berantakan aku. Harus ada yang ngurusin ya. Iya betul juga. Wah, terima kasih sudah menyadarkan saya. Mama. Dan ini pertanyaannya juga mengada-ada. Ya apa? Kayak suruh jawab sesuatu yang nggak terjadi. Maaf ya, tim kreatifku nggak kreatif. Kan menariknya karena kontradiksi, rekonsiliasi tadi. Iya. 3 artis yang akan Anda ajak menyanyi. 3 akan saya ajak menyanyi. Anda ini talentanya aku penyanyi, harus penyanyi ya? Apa aja? Tarung boleh deh. Jadi dia kan ngantemi panitia, gamen nyanyi dia ngantemi panitia. Aduh, artis sekarang ya, siapa ya? Aku suka itu karakternya ini. Ada penyanyi namanya Gloria Jessica. Kalau tahu ya. Aku suka banget tuh suaranya. Siapa itu? GJ. Oke. Ya, Gojes. Gloria Jessica aku suka. Lalu Pamulang. Ya, bro. Pamulang dong, bro. Penyanyi. Mas. Halo Pam. Pamulang. Jadi kan bahan ini ya. Iya. Seneng kamu dapat bahan ya. Penyanyinya gede banget. Setiap penyanyimu itu tempatnya pulang pekerja Jakarta. Nah, rumahnya Endah Endresa itu. Pamulang. Enggak, aku tuh mau ngomong Pamungkas sama Endah Endresa jadi Pamulang. Astaga. Pamungkas itu bukan orang loh, Pamulang. Pamungkas aku suka. Bambang Pamulang. Nggak ada, Mas. Nggak ada. Iya. Bukan Memang kalau ke rumah tuh harus lewat harus Pamulang. Kalau enggak kan Pamergi. Ya Allah. Baiklah, Usaha. Dipotong ini
disebarkan ke grup WA ini jokes bapak-bapak. Sama gini, sambil ngecek sambil gini. Iya. Fotonya ngene, lah iki wes. Orang-orang ngene, si fix bapak-bapak. Solid. Benopo. Pamungkas kok Pam. Oh, Sorry Pam. Lalu itu siapa? Aduh. Kalau aku tertarik ya sama suara itu suara Sofia Latjuba. Wow. Tertarik. Unik suara dia ya. Nah, mungkin Musika mau menyatukan mungkin. Itu dia suaranya unik ya. Itu tapi memang aku cari orang yang berkarakter sih suaranya. Suaranya ya, bukan orangnya ya. Suaranya. Menurut sampean gimana kalau ada orang yang nyanyi off air itu sering fales, nggak podo rekaman? Ya harus banyak latihan, sama kayak atlet lah. Iya ya. Atlet petinju udah puluhan tahun juga masih kepukul kan? Iya betul. Iya, jadi sebenarnya masalah jangan latihan. berharap musuhnya baik. Iya. Apalagi netizen tuh lebih jahat daripada lawan ya. Netizen itu lebih jadi judging. lawan, jadi juri. Iya. Lebih jahat. Jadi ya kalau kita mau masuk ke riuh rendahnya netizen ya kita akan terganggu. Tapi kan beberapa orang sudah menemukan wisdomnya sendiri. Mungkin kayak Mas Dodit ini nggak terlalu masuk lah ke dalam riuh rendahnya umpatan netizen. Udah nggak masalah gitu loh. Ya itu dinamika aja. Tapi latihan ya sarannya. Kalau mau tanggung jawab, kan kita bicara tanggung jawab profesi ya. Betul. Tanggung jawab profesi itu ya harus semaksimalnya kita bisa kasih. Selama itu perlu diperbaiki ya perbaiki. Nggak ada yang aneh. Gitu. Misalkan sampean nyanyi fales pernah Mas? Sering. Itu apa waktu di TV lagi. Tapi kan nggak ada netizen zaman dulu. Iya. Ya. Itu sampean pas matuk apa pas kepikiran apa? Nggak denger monitor. Oh. Nggak denger monitor, jadi nembak nadanya salah. Plus kelelahan ya, jadi habis tour manggung di TV. Jadi kan promo ya. Tour terus manggung di TV. Nah pas manggung di TV ini udah posisi capek, monitor nggak denger. Teknis ya itu. Teknis, nggak bisa denger. Aku tuh sebenarnya di mana sih? Nah, patokanku itu biasanya pemain keyboardnya. Pemain keyboardnya itu kan yang paling setem. Kita asumsikan dia paling setem karena kan sudah standar. Nah itu nggak kedenger. Jadi aku nembaknya tuh nembak suara bass. Wah itu teknis ya penjelasan. Pokoknya dem yang mana nih? Do mi solnya. Aduh. Nah itu. Jadi lagunya yang tak perlu menilik gitu. Aduh, malunya setengah mati. Pas itu singelong aja Mas. Tapi pas pertama masa singelong. Itu konangan gobloknya itu. Dari dem. Iya. Ayo toh. Kalau pemain bass misalkan salah pencet tuh pura-pura betulin ampli. Padahal ampli baru tahu aku ternyata wong Madeburi ngono ku ya. Iya. Didengar jangan-jangan. Teng salah kotak ampline diuntir-untir. Luar biasa rahasianya, mantap ya. Nih, 3 hal yang ingin Anda lakukan kalau sudah 3 hal yang ingin Anda lakukan kalau COVID udah bener-bener hilang. Mau salto di udara? Wah, aku ingin bersyukur. Bersyukur ya. Bersyukur karena ya kita tahu keadaan ini sulit. Sulit pite. Silit. Malah dikenah ke. Nggak apa-apa. Kan teko sampean. Ya. Sebenarnya nggak ada bedanya sih. Aku ya pengen sebenarnya gara-gara COVID ini ada hal yang ketunda yang aku pengen banget. Yaitu aku harus bikin konser. Waktu itu tahun 2021 itu aku 25 tahun berkarya. Itu harusnya aku ada konser di kalau nggak di Jawa Tengah tuh di Semarang atau di Jogja. Tetapi gara-gara COVID batal semua. Nah, untuk diangkat lagi di tahun-tahun belakangan ini agak berat ya karena momentumnya kan 25 tahunnya kemarin gitu loh. Jadi mungkin itu yang akan aku jadi bikin konser yang intimate yang orang bisa dengerin aku itu kayak gini, cuman dengan audiens lebih besar, cuman menikmatinya itu santai yang enggak konser kayak berdiri kesel ya. Duduk boleh, sambil minum bir kacang boleh. Wow. Kebun binatang malah kacang. Terus sampai akhirnya lompat api gitu. Mas gitar, iki penonton seneng iki. Lumba-lumba. Aduh, baiklah. Gitu. Ya, semoga konsernya terwujud dengan suasana yang nyaman, adem, nggak gerah. Penonton bisa menikmati dengan
duduk mungkin kayak dan openingnya juga bukan musik kalau saya, stand up. Wis. Sudah jelas dong siapa yang saya ajak dong, jelas dong. Siapa Mas? Abdel lah. Atau Soleh Solihun. Sohen Solihun. Aku Mas, aku ya iso. Iya, kowe jelas. Lebih murah bisa timbang ngomong iku. Tapi lebih mahal dari aku. Enggak. Murahan aku. Kalau orang dirayu sithik golem aku. Geleman ya. Kayak dance company dong. Dance company itu sekali manggung ya, buka harga tuh 150 juta. Ditawar 15 berangkat. Sangar. Gokil ya. Ini 3 hal yang Anda lakukan kalau kamu kalau jatah waktu manggung. Jatuh. Oh, Jatuh. 3 hal yang Anda lakukan jika Anda jatuh pernah. waktu manggung. Pernah, Mas? Acting, ya, harus acting. Ben Jadi lucu apa ya? biar nggak malu. Oh, iya. Karena kan kalau jatuh langsung bangun kan langsung lihat penonton langsung malu. Nah mending kan jatuh diem dulu, paling nggak kan malunya nanti ditunda. Jadi pura-pura gitu pernah. Terus penonton ngasih lapo ya. Oh, gak apa-apa, Mas. Iya, terus atau Diem dulu, guys. Diem dulu pura-pura. Karena kan itu lagi berekspresi kan. Jadi wajar-wajar aja berekspresi. Jadi diem dulu, ya sudah nikmatin dulu. Tapi Kok nikmati? Karena nyekeli boyok. iya, kadang-kadang sambil menyadari sudah uzur. Terus menyesal. Lapo aku mau mencolot barang ya. Tapi kalau musisi ya, yang dicek itu alatnya dulu, badannya belakangan. Gitarku piye? Mikrofonku iya, aman betul, nggak? betul. Baru badannya, baru gitu. Alat dulu ternyata. Alat dulu. Saking sayangnya ya. Saking sayangnya. 3 artis atau pemusik yang paling Anda gemari. Sekarang. Oh, dulu nggak apa-apa. Dulu nggak apa-apa, Yang ya. jadi inspirasi. Kalau aku tuh suka sama penyanyi namanya Sting ya. Kalau adik-adik tahu semua sini. Kalau nggak tahu di Google deh Sting. Itu Tahun contoh. berapa Mas itu mereka Sting itu The Police kan, basisnya The Police penyanyinya. Oke, Paul McCartney lah. Ada kesamaan antara Sting sama Paul McCartney. Mereka itu di usia senior ya masih produktif dan bukan cuman produktif tapi masih tajam gitu loh. Jadi cara nulis liriknya masih bagus, terus kesehatan terutama. Mereka itu masih masih fit gitu loh, masih fit. Paul McCartney itu masih show 2 jam. Umurnya 70 lebih kan ya. 70-an nggak tahu, lebih apa enggak. Tapi Sting juga 60 sekian, masih fit. Nah, menurut aku kalau aku disuruh bikin peta mau kayak apa? Ya kayak gitu. Jadi di usia segitu tetap album baru. Walaupun lagu lama nggak ditinggalin ya, lagu-lagu yang ngetop-ngetop. Kondisi badan sehat, masih lagu baru. Ya, Lagu barunya itu loh yang masih itu. Nah, jadi sehat ya, yang penting ojo Iya. tuwek terus ngerepotin orang lah. isu-isu di PPC, bapak Aduh. PPN. Ya intinya sehat itu dan ya kalau bicara mapping ya kayak gitu harusnya. Pengennya kayak gitu ya. Iyalah. Sting, Pak McCartney, Sama Beatles Bryan gitu. Adams. Oh, Bryan Adams. Sama Bryan Adams. Mereka ini lebih muda nih, Mas Bryan Adams ini. Paling muda di antara itu Ya, kayaknya. ya. Summer of 69. Wah. I got my first six strings. Ya, apik ya. Apik banget. Lagu terus Dan masih begitu nyanyinya. Hah? Masih begitu, Ini sama. berapa nih? Second nih kira-kira. Gak tau Bryan Adams berapa ya? 60-an, 50 lebih. Oh, 50 lebih ya. Lebih. Masih ganteng gitu loh. Iya. Dek emang ganteng kok, rambutnya pirang. Saya ini cepak ya. Cepak. Masih tangguh. Berarti ini idolanya Sting, Paul McCartney. Lawas Bryan kabeh ya Adams. referensinya ya. Sing anyar deh. Nah, kalau saya nganyar secara musik ya, secara musik tuh aku suka sama tahu nggak ya orang-orang namanya The Midnight. The Midnight itu grup synth pop ya, musiknya tuh. Tahu banget. Angel lah ya. Synth pop. Ya, let's say Bruno Mars tuh juga musisi yang musicianship-nya tinggi tuh, Bruno Mars ya. Dia itu multi instrumentalis ya, jago, terus songwriting-nya bagus. The Weeknd juga aku suka. Lady Gaga aku juga suka. Lady Gaga tuh powerful banget ya. Milih lagunya juga nggak pernah salah. Keren.
Apalagi ya? Kus Plus jauh ya. Suwi no tahun 70 no Mas. Gini, kalau aku milih yang baru itu aku belum lihat dia daya tahannya seberapa. Iya, Masalahnya iya. itu. Betul. Kalau Jadi nunggu daya tahan dulu baru di atas 20 tahun lah. Iya, baru wah aku ini keren nih, Keren ya, gitu. ya. Karena daya tahannya juga lama ya. Iya, durability. Ya, endurance. Enduro. Kayak Siap masuk sponsor? Baiklah Kamsahamnida Mas Pongki. Terima kasih, Dodi. Terima kasih Mas sudah datang. Buat bintang tamu berikutnya komen di Instagramnya Mas Pongki biar dia repot. Dadah. Thank you Mas.